Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala syahrul Ramadan syahrun mubarak. Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Man hurima khairaha faqad hurima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu taala, di mana sampai hari ini, terutama di bulan Ramadan ini, kita diberi rahmat, diberi hidayah, diberi nikmat yang begitu banyaknya, sehingga kita sebagai hambanya patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita kepada Allah, kita dimasukkan oleh Allah menuju golongan orang-orang yang pandai untuk bersyukur. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan tetap senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah pasti akan menguji setiap hambanya yang beriman di muka bumi ini. Sudah menjadi sunatullah bahwa Allah pasti akan menurunkan ujian kepada hamba-hambanya yang mukmin. Oleh karena itu, jangan kita kaget ketika kita hidup di dunia, kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan malapetaka, kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan berbagai macam perkara-perkara yang menyesakkan dada dan mendugakan cita. Ini merupakan sunatullah para jamaah. Oleh karena itu, dalam sebuah firman-Nya, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian semua itu mengira akan masuk ke dalam surga, padahal belum datang kepada kalian sebagaimana telah datang kepada orang-orang yang sebelum kalian, yaitu ditimpakan musibah, ditimpakan cobaan, malapetaka, huru-hara, guncangan yang dahsyat. Sampai-sampai ketika itu, saking dahsyatnya guncangan, saking dahsyatnya cobaan, para rasul dan orang-orang yang mukmin itu, mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan itu datang? Kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Para jamaah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa cobaan akan datang kepada kita.
Ini adalah untuk menilai dan menguji siapa di antara kita yang ketika diuji tetap yakin kepada Allah. Dikarenakan kenapa? Karena setiap manusia, kata Imam Hasan Al-Basri, itu sama saja ketika dia dalam keadaan mendapatkan nikmat. Dia bisa tabah lantaran nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Akan tetapi ketika diuji oleh Allah, maka baru disitulah tampak perbedaannya. Mana mukmin yang sejati, mana mukmin yang kaleng-kaleng atau mukmin KW, itu akan kelihatan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika datang cobaan, ketika datang musibah, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kekuatan untuk menjadikan diri kita senantiasa kuat dalam menerima ujian dan cobaan itu. Para jamaah, ada beberapa perkara di mana perkara ini perlu untuk kita fahami saat kita akan atau mendapatkan musibah. Saat kita mendapatkan musibah, ada perkara-perkara yang perlu untuk kita fahami. Di antara perkara yang perlu untuk kita fahami para jamaah, yang pertama, kita harus yakin bahwa musibah yang datang menimpa kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah dalam catatan lauh mahfudnya. Jadi Allah menyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apa yang menimpa kalian di muka bumi ataupun terhadap apa-apa yang menimpa diri kalian, itu semua sudah ditentukan dan dituliskan oleh Allah min qabli an nabra'aha, sebelum bumi dan langit ini diciptakan. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya itu bagi Allah sangat mudah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak berputus asa saat luput apa-apa yang kalian kehendaki, atau merasa gembira, merasa sombong, merasa bangga hati dengan apa yang kalian capai atau kalian peroleh. Jadi ini harus kita yakini. Jadi hikmah takdir itu adalah agar manusia itu merasa hina, tidak sombong, tidak merasa memiliki kemampuan kalau seandainya dia sanggup untuk mencapai apa yang dia inginkan. Para jamaah, kalau kita sudah menyadari bahwa apa yang dituliskan oleh Allah berupa musibah itu memang sudah tercatat. Bahkan kata Rasulullah, itu semenjak 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. Maka berarti apa? Segala sesuatu itu sudah ada tulisannya. Kata Rasulullah, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, sudah dituliskan takdir manusia itu. Sudah dituliskan takdir semua makhluk-makhluk, baik yang ada di langit ataupun di bumi ini. Dan lembaran-lembaran sudah kering. Artinya apa? Tinta sudah dituliskan, sudah kering dan sudah menjadi ketetapan Allah, yang mana ketetapan Allah ini disebut dengan takdir. Dan ini harus betul-betul kita yakini. Oleh karena itu para jamaah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mensikapi takdir ini adalah wa'lam, kata Rasulullah, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang
tidak menjadi bagianmu, tidak akan pernah kamu dapatkan. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang menjadi bagianmu niscaya tidak akan luput darimu. Ini harus kita yakini. Jadi ketika musibah itu menimpa kita para jamaah, maka kita harus yakin bahwa musibah ini terjadi itu betul-betul karena memang sudah ditakdirkan. Tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Tidak akan ada yang mampu dan sanggup untuk menghalangi musibah yang terjadi pada diri kita itu. Ini kaitannya dengan takdir. Kemudian para jamaah yang kedua, ketika kita mendapatkan ujian, maka yang perlu kita fahami bahwa ujian itu merupakan pahala dan juga menghapus dosa-dosa kita. Di setiap ujian Allah sediakan pahala. Di samping itu juga Allah akan menghapus dosa-dosa kita lantaran adanya ujian dan musibah tersebut. Akan tetapi ada syaratnya. Kata Rasulullah, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya besarnya pahala itu setaraf dengan besarnya atau hebatnya ujian. Jika Allah mencintai suatu kaum, artinya apa? Jika Allah itu mencintai kita, mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan ujian kepada orang itu. Dan ini bisa dilihat. Kalau orang ini ketika diuji, dia ridho, maka Allah pun ridho. Artinya apa? Kalau Allah ridho berarti Allah memberikan pahala yang besar lantaran ujian tersebut. Wa in sakhita, sebaliknya apabila dia murka, dia tidak rela, maka Allah pun murka. Sehingga apa? Sehingga Allah tidak memberikan pahala, bahkan memberikan murka. Ini jelas suatu kerugian para jamaah. Kalau kita murka kepada ujian Allah, maka ujian itu akan tetap terjadi. Sementara kita tidak mendapatkan pahala. Tentu ini merupakan kerugian. Oleh karena itu, ridholah terhadap ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sementara karena ujian dalam hadis lain itu Rasulullah menyatakan bahwa ujian itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallahu ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Tidaklah menimpakan Allah kepada orang mukmin suatu bala ataupun mukminah pada jiwanya, dirinya, pada keluarganya, pada hartanya, kecuali dia nanti sampai ketemu Allah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Para jamaah, jadi ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita itu tidak lain dan tidak bukan agar kita bisa ridho kepada Allah, agar kita bisa memahami bahwa sesungguhnya ujian dan cobaan itu sebenarnya demi untuk kebaikan kita. Kemudian para jamaah yang ketiga, ketika ujian itu datang, maka fahamilah bahwa ujian dan musibah itu demi untuk
kemaslahatan hamba tersebut. Jadi semua apa yang terjadi, baik suka ataupun duka, sebenarnya itu adalah merupakan kebaikan pada diri hamba. Makanya kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang-orang mukmin itu. Inna amrohu kullahu lau khairun. Sesungguhnya setiap perkara itu adalah sesuatu yang baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. Para jamaah, ketika musibah datang, malapetaka datang, maka kita harus yakin bahwa sesungguhnya itu adalah sesuatu yang baik bagi diri kita. Memang tampaknya menyakitkan, tampaknya mengguncangkan, tampaknya menyedihkan. Akan tetapi kita harus paham bahwa sesungguhnya itu merupakan hikmah dari Allah yang tidak manusia itu tahu mengenai dalamnya hikmah tersebut. Oleh karena itu ketika kita yakin bahwa musibah datang kepada kita, kemudian kita yakin bahwa itu merupakan kebaikan pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang ridho. Ibaratkan kalau ada orang yang sakit, maka dia minum obat. Orang yang sakit minum obat, meskipun obat itu rasanya pahit, akan tetapi tetap diminum. Dia suka minum obat. Lantaran apa? Lantaran dia tahu bahwa dengan minum obat yang pahit ini, dia bisa sembuh dari penyakitnya. Dan inilah para jamaah, di antara hikmah ketika seorang hamba itu diuji dengan musibah. Oleh karena itu kita harus yakin betul-betul bahwa inilah yang baik, inilah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu berarti berupa kemaslahatan dan kebaikan yang akan kita terima. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu nasihat kepada kita. Ketika kita tertimpa musibah, maka hendaklah kita tetap semangat dan kuat menghadapi musibah itu. Rasulullah menyatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minidh dha'ifi. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah berbandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan dalam keadaan apapun yang bersifat kebaikan. Oleh karena itu para jamaah, ketika kita mendapatkan musibah, kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk mencapai perkara-perkara yang bisa membuat manfaat bagi dirimu. Wasta'in billah wala ta'jiz. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Jadi kita di tengah-tengah musibah yang mendera, di tengah-tengah ketakutan yang sedang terjadi, maka tetap kita harus berusaha untuk menghilangkan apa-apa yang memang patut untuk kita hilangkan. Jadi jangan lemah, jangan patah semangat, dan jangan berputus asa ketika memang musibah itu betul-betul datang dan terjadi. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, kata Rasulullah, dan jangan merasa lemah. Dan kemudian kata Rasulullah, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni kana kadza wa kadza, law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Ketika sesuatu peristiwa yang tidak menyenangkan hati kita itu sudah terjadi, maka jangan kamu mengatakan seandainya saya berbuat seperti ini, niscaya akan seperti ini. Ini berarti kita apa? Berandai-andai. Ini berarti apa? Kita menyesal. Padahal itu sudah terjadi. Akan tetapi kata Rasulullah, Qul qadarullahu wa ma syaa fa'ala. Katakan ini merupakan qadar dari Allah, dan qadar dari Allah pasti akan terjadi.
dan apa yang dikehendaki Allah, maka pasti akan terjadi. Fa inna law taftahu amalas syaiton, karena sesungguhnya perkataan andai kata, perkataan jikalau itu bisa membuka pintu-pintu setan. Para jamaah, jadi kalau musibah itu sudah terjadi, maka jangan kita berandai-andai, jangan kita ngeluh, jangan kita menjadi tidak ridho terhadap apa yang sudah terjadi. Oleh karena itu hindari kata jikalau, hindari kata saya seandainya berbuat seperti ini, niscaya akan seperti ini jadinya. Hindari perkataan yang seperti itu, karena hal ini bisa membuka pintu setan sehingga kita menjadi tidak ridho dengan keputusan Allah, menjadi marah, murka, dan bisa jadi kita menentang takdir Allah yang sudah ditetapkan kepada kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Barangkali inilah yang bisa kami sampaikan para jamaah dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.